Perintah Kaisar Naga bab 73 1 triliun. Gilbert tertegun dan kemudian wajahnya bersinar gembira. Apakah dia benar-benar memiliki 1 triliun? Ternyata anak itu adalah orang kaya. Titik. Melanie menjelaskan dengan cepat. Untuk apa aku membohongimu? Dia sendiri yang mengatakannya di bank tadi. Setelah beberapa saat, dia benar-benar dapat menarik uang sebesar 1.300.000.000, bukankah? Itu membuktikan bahwa dia mempunyai banyak uang di kartunya. Titik. Masuk akal. Gilbert mengangguk. Sudah, aku masih ada urusan, ayo cepat pergi. Bos Kevin menarik Melanie dengan tenaga. Apa yang kamu takutkan? Mari kita tunggu Dave keluar sebentar di sini lalu pergi. Aku ingin melihat apakah Dave benar-benar mempunyai uang sebesar 1 triliun. Melanie menarik dirinya, dia tidak ingin pergi, dia masih ingin melihat rasa malu Dave untuk sesaat. Bos Kevin tidak punya pilihan selain ikut berdiri dan menunggu. 10 menit kemudian Dave keluar dengan tas besar penuh uang tunai. Melihat Dave keluar dengan tas besar berisi uang tunai di tangannya, Gilbert membawa orang untuk segera menyambutnya. Melihat ini, Melanie juga mengikuti. Dia ingin melihat apakah Dave benar-benar menarik uangnya. Ketika Dave melihat bahwa Melanie tidak pergi, dia sedikit terkejut tetapi dia tidak peduli. Hei, mana uangnya? Gilbert bertanya pada Dave. Dave melemparkan tas yang ada di tangannya ke tanah, dan semua uang kertas di tas itu pun terlihat. Melihat begitu banyak uang, Matthew anak buah Gilbert pun memerah. Melanie juga sedikit terkejut. Dave berkata dengan santai. Anak buah Gilbert buru-buru ingin mengumpulkan uang tetapi dihentikan oleh Gilbert. Wah, sepertinya uang sebesar ini 1.300.000.000 ini tidak cukup. Melihat uang sebesar itu memang kurang tetapi mengetahui bahwa Dave mempunyai uang ingin memeras lebih banyak. Maksudnya apa? Dave mengerutkan kening. Tidak bermaksud apa-apa, aku salah menghitung bunganya tadi, sekarang untuk hutang dan bunganya sudah 2 miliar. Gilbert sedikit mengangkat sudut bibirnya. Wajah Dave berubah marah dan dari pancaran matanya terlihat niat membunuh. Bukannya kamu mempunyai uang sebesar 1 triliun? 2 miliar itu tidak seberapa, masuk dan ambil lagi. Melanie mencibir pada Dave sambil menatap kemalangannya. Dave tidak menghiraukan Melanie dan berkata pada Gilbert, 1.300.000.000 juga. Jika kamu tidak mau mengambilnya maka aku akan menabungnya kembali. Dave membungkukkan. Untuk mengambil uang dan menabungnya kembali. Hei, uang ini bukan lagi punyamu, kamu tidak boleh menyentuh lagi. Gilbert mengulurkan tangannya untuk meraih bahu Dave dan mencoba untuk mengendalikan Dave. Namun yang membuat mereka terkejut adalah sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak dapat menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, Dave tidak sedikit pun bergerak. Dave mengedipkan matanya, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan kedua anak buah itu. Meremasnya dengan lembut, terdengar suara tulang retak dan seketika kedua anak buah ini menjerit kesakitan. Orang-orang yang berani menyentuhku itu mencari mati. Wajah Gilbert menghitam ketika dia melihat hal ini, dan dia menendang Dave satu kakinya. Pukul dia sampai mati, bunuh dia. Melanie sangat senang melihat hal ini dan berteriak. Namun siapa sangka, Gilbert mengangkat kakinya untuk menendang Dave. Dave juga menendangnya dan langsung menendang Gilbert keluar. Lalu Dave memutarkan tangannya dan lengan kedua anak buah itu pun terpelintir, suara meraung kesakitan pun terdengar dari mulut kedua orang itu. Saat ini hanya tersisa satu anak buah, sisanya ketakutan lalu melarikan diri. Preman-preman ini tidak loyal. Dave berjalan pelan ke arah Gilbert. Wajah Gilbert sekarang pucat, seperti organ dalamnya telah dipelintir oleh pisau. Perintah Kaisar Naga bab 74. Melihat Dave berjalan ke arahnya, Gilbert sangat ingin bangkit namun rasa sakit akibat tendangan Dave membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Tendangan Dave sangat bertenaga. Kamu, apa yang kamu lakukan? Di belakangku adalah geng naga api dan pemimpin geng kami adalah Stanley.
Melihat muram Dave, Gilbert sangat ketakutan sehingga dia bergegas keluar dari geng naga api. Stanley, Dave mencibir, jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah anggota geng naga api, aku mungkin saja melepasmu, tapi sekarang kamu tidak ada kesempatan lagi. Selesai bicara, Dave menginjakan satu kakinya untuk menghancurkan kedua kaki Gilbert. Dokter tulang terbaik pun tidak dapat menyambungkan kembali. Ah! Gilbert berteriak putus asa karena rasa sakit itu. Dia tidak berhenti berguling di tanah. Melihat Dave dengan dingin melakukan tindakan kejam, Melanie ketakutan, sekujur tubuhnya bergetar, dan ketakutan terpancar dari matanya. Sedangkan Bos Kevin, dia juga berkeringat dingin dan kakinya sedikit bergetar. Dave mengambil luang itu dari lantai dan hanya menatap Melanie dengan dingin. Namun satu tatapan yang menakutkan itu mengakibatkan Melanie terkulai ke tanah. Dave tersenyum sinis melihat Melanie seperti itu, lalu langsung masuk ke bank untuk menyetor uangnya lagi. Ketika Dave kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Evan dan Melissa masih di sana. Melihat Dave kembali, Evan segera menyambutnya dengan penuh semangat. Evan ingin bertanya kepada Dave, tetapi mengingat bahwa ada ibunya dia tidak jadi berbicara. Dave, kemana kamu pergi? Evan telah lama menunggumu. Kalian berdua pergilah jalan-jalan dan mengobrol. Celine mendengar bahwa Dave telah kembali, jadi dia menegur dengan tidak puas. Bu, aku pergi mengurus sedikit urusan. Jelas Dave. Bibi Celine, aku akan pergi dengan Kak Dave untuk jalan-jalan. Evan menarik Dave dan berjalan keluar. Saat ini dia sangat ingin tahu bagaimana Dave menangani masalah ini. Baik, ayo pergi, aku akan mengobrol sebentar dengan kalian, lalu makan siang bersama di rumah. Celine mengangguk senang. Dave pergi bersama Evan dan Celine berkata dengan ekspresi lega, Bibi Melissa, aku pikir kedua anak ini lumayan cocok. Melissa juga tertawa. Kak Dave, apakah orang-orang itu mempersulitmu? Apakah mereka memukulmu? Evan bertanya dengan penuh semangat saat berjalan keluar pintu. Tidak, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah riba lagi. Tidak ada masalah lah, ke depannya bekerjalah dengan baik, aku akan pergi ke wawancara besok. Jika bisa, aku akan membawa kamu ke sana lalu cari seorang pacar, kamu juga harus jeli dan waspada. Dave sedikit tersenyum. Evan mengangguk menatap Dave dengan rasa cinta, tetapi Dave tidak menghiraukannya. Dave hanya menganggap Evan sebagai adik perempuan dan tidak ada maksud lain, dia tidak ingin Evan salah paham. Saat Dave berjalan mengikuti Evan di lantai dasar pemukiman, tiba-tiba teleponnya berdering, Yuki menelepinnya. Dave, kemana kamu? Mengapa kamu tidak di kompleks perumahan Bumi Indah? Aku bertanya kepada penjaga keamanan, mereka mengatakan bahwa kalian semua sudah pergi. Yuki pergi ke perumahan Bumi Indah untuk mencari Dave dan menemukan bahwa Dave tidak ada di sana. Orang tukaku tidak terbiasa tinggal di sana, jadi kami kembali untuk tinggal di sini. Meskipun agak kumuh namun ada banyak tetangga di lingkungan ini dan mereka semua akrab. Dave berbohong karena dia tidak tahu mengapa orang tuanya meninggalkan kompleks perumahan Bumi Indah. Oh, kekecewaan terdengar dalam dengusan Yuki. Setelah beberapa obrolan lagi Dave menutup sambungan telepon. Kak Dave, apakah itu pacarmu? Evan bertanya dengan suara kecil setelah Dave menutup telepon. Dave tertegun, dia tidak tahu bagaimana menjawab Evan, apakah saat Yuki adalah pacarnya atau bukan. Dave sendiri tidak tahu, lagi pula keduanya belum resmi menjalin hubungan. Perintah Kaisar Naga bab 75. Melihat Dave tertegun, Evan tersenyum, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Dave hanya diam dan tersenyum. Setelah berjalan-jalan dengan Evan sebentar mereka kembali untuk makan siang. Pada saat yang sama, di Rumah Sakit Nasional Navarro terbaring bosan di rumah sakit. Dia ingin pulang dari rumah sakit namun ayahnya Robert tidak setuju, memintanya untuk tinggal di rumah sakit agar lukanya benar-benar sembuh dulu.
Dengan kekayaan keluarga Kintan bahkan jika Navarro tinggal di rumah sakit selama 1 tahun pun tidak akan jadi masalah bagi mereka. Saat Navarro merasa bosan, pintu kamar rumah sakit terbuka, Sana masuk dengan membawa bekal makanan. "Kak Navarro, aku beritahu satu kabar baik," Sana berkata dengan penuh semangat saat dia masuk. "Kabar baik apa?" Navarro bertanya. "Dave telah diusir dari kompleks perumahan Bumi Indah, mungkin hubungannya dengan Yuki telah berakhir," Sana berkata dengan penuh semangat. Kenapa Navarro juga sangat gembira? Jika tidak ada perlindungan dari keluarga Chanaka, Dave bukanlah apa-apa. Membunuh Dave menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Kenapa lagi? Kurasa Yuki sudah tidak menyukai Dave lagi. Mungkin dia hanya menggoda Dave, lagi pula mereka berdua juga bukan dari kalangan keluarga yang sama. Bagaimana mungkin Yuki bisa menyukainya? Pagi ini penjaga keamanan di kompleks perumahan Bumi Indah berkata orang tua Dave telah pergi dengan membawa barang-barang mereka untuk kembali ke pemukiman yang dulu, kata Sana. "Hahaha, bagus." Navarro tertawa keras. "Saat aku sembuh nanti lihat bagaimana aku membereskan Dave. Aku ingin dia hidup tidak lebih baik daripada mati." Keesokan paginya, Denny menelpon. Dia telah meminta Mona menjemput Dave untuk bersama pergi ke perusahaan Mona. Ketika Edward mendengar ini dan buru-buru mendesak Dave untuk bangun. "Dave, kamu harus menampilkan yang terbaik hari ini. Ini adalah perusahaan besar, jika kamu dapat bekerja di sana dan selanjutnya menjadi manajer departemen, masa depanmu akan tentram," ucap Edward menasihati Dave. "Aku tahu, ayah." Dave mengangguk mengambil sepotong pakaian dan mengenakannya. "Kamu mau pergi wawancara, bagaimana mungkin kamu memakai pakaian ini?" Edward sedikit menyerngit. "Pakai jas yang rapi." "Aku tidak punya jas, ya." Dave tidak punya kebiasaan memakai jas sama sekali, jadi dia tidak pernah membeli jas. Celine berjalan mendatangi mereka dan berkata kepada Dave, "Omong kosong, mana mungkin tidak ada? Kamu lupa 3 tahun yang lalu aku pernah membelikan jas untukmu sebagai persiapan pernikahanmu." Pada akhirnya, saat Celine hendak mengatakan hal ini, dia langsung menutup mulutnya. Hari ini Dave akan menjalani wawancara, dia tidak ingin mengungkit masa lalu. Dalam sekejap Dave telah mengenakan jas yang telah dibeli 3 tahun lalu. Jas itu masih baru meskipun sudah lama. Apalagi Dave sama sekali belum pernah memakainya. "Anakku sangat tampan saat memakai jas, semangat." Edward menepuk bahu Dave. "Dave, kemari dan biarkan ibu menyentuh." Celine tidak bisa melihat, jadi dia hanya bisa menyentuh dengan kedua tangan, merasakan bagaimana penampilan Dave dalam setelan jas. Saat ini di lantai bawah di rumah mereka di depan pagar pemukiman terparkir mobil BMW seri LLL berwarna merah. Moni memandang pemukiman kumuh ini dengan jijik dari depan mobilnya. Tempat kumuh dan bau seperti ini, bagaimana orang-orang masih bisa tinggal di sini? Mona mengerutkan kening dan menutup hidungnya. Tidak tahu apa yang dipikir ayah, kenapa bisa-bisanya memintaku untuk menjemputnya. Gumam Mona yang terus-menerus melihat jam tangannya. Mona saat ini sedang mengenakan pakaian profesional memperlihatkan kakinya yang indah sehingga menarik perhatian banyak orang, sementara Mona melihat orang-orang yang keluar dari pemukiman ini dengan hina. Setelah menunggu beberapa saat, Mona menghubungi Edward karena tidak melihat Dave turun. Perintah Kaisar Naga bab 76 ini adalah nomor telepon yang diminta Mona dari Denny. Setelah Edward mengangkat telepon, Mona berkata kasar, "Sudah jam berapa sekarang? Berapa lama aku harus menunggu? Sungguh tidak peka terhadap waktu. Jangan lupa keluargamu yang memohon padaku, sekarang malah memintaku untuk menunggu." Mona langsung menutup telepon setelah selesai bicara, tanpa menunggu Edward berbicara. Di sisi lain, setelah Edward menjawab telepon, dia tertegun dan raut wajahnya sedikit tidak enak. Di usia yang sekarang perlakuan Mona terhadapnya membuatnya merasa tidak nyaman.
Namun karena harus bergantung pada orang lain agar Dave mendapatkan pekerjaan, Edward hanya bisa bersabar. Panggilan dari siapa ya? Tanya Dave. Dari Mona. Dia sudah menunggu di bawah. Cepat kamu turun, ingatlah untuk mengatakan sesuatu yang baik kepadanya. Desak Edward segar Dave turun. Dave turun dan melihat bahwa Mona sedang menunggu di depan gerbang. Jadi dia berjalan mendekati dan berkata dengan nada segan, maaf, telah membuatmu lama menunggu. Melihat Dave, Mona segera berkata dengan wajah marah, jika bukan karena perintah ayahku, aku pun malas untuk menjemputmu. Lihat pakaianmu. Jas yang kamu pakai terlalu kuno. Kening Dave sedikit mengerut, tetapi dia menahan amarahnya dan berkata, jas ini dibeli 3 tahun yang lalu tapi belum pernah dipakai, masih baru. Titik. Lantas kenapa? Walau masih baru, anak muda zaman sekarang tidak memakai setelan jas kuno seperti ini, kata Mona cemberut. Apakah aku harus mengganti pakaianku? Tanya Dave. Sudahlah, sudah jam berapa, tidak ada waktu lagi. Ayo naik ke mobil. Mona membuka pintu mobil dengan wajah dingin dan langsung duduk. Awalnya Dave hendak duduk di samping kursi pengemudi, namun baru saja dia membuka pintu, Mona menghentikannya. Duduk di belakang. Siapa kamu untuk bisa duduk di samping kursi pengemudi? Dave mengerutkan keningnya. DSN duduk di belakang, namun Mona tidak menunggu Dave sampai dia duduk dengan baik, dia langsung menginjak gas untuk pergi. Untung Dave punya keahlian untuk mengendalikan diri, jika tidak pasti jatuh. Ingat, saat tiba di perusahaan nanti, jangan bilang bahwa kita saling kenal dan juga bukan urusanku jika kamu lulus wawancara atau tidak. Semua tergantung pada kemampuanmu, jangan berpaku membantumu, aku sudah cukup baik untuk memperkenalkan kamu ke perusahaan untuk diwawancarai. Mona menyampaikan banyak hal ada Dave selama perjalanan. Yang terpenting adalah meminta agar Dave tidak mengatakan bahwa dia mengenalnya, karena dia takut Dave akan mempermalukan dirinya. Baik, Dave baru saja menjawab dengan kata yang bagus. Mobil segera tiba di sebuah perusahaan dengan kantor yang lebih dari 10 lantai. PT Damai Kimia. Dave mengangkat kepalanya untuk melihat nama perusahaan besar itu. Kening mengkerut, bukankah ini perusahaan keluarga Chanaka? Jika Dave ingat dengan benar PT Damai Kimia juga merupakan perusahaan keluarga Chanaka, dia ingat bahwa Yuki pernah menyebutkan bahwa ini adalah perusahaan yang didirikan oleh Won untuk Yuki sebagai hadiah ulang tahun. Yuki adalah direktur serta subjek hukum di perusahaan ini, tetapi dia tidak berpartisipasi dalam manajemen dan jarang datang ke perusahaan ini. Ya, benar. Ini adalah perusahaan keluarga terkaya di Surau. Keluarga Chanaka bisa bekerja di sini merupakan suatu kehormatan besar. Bisa bekerja di sini, manfaat yang didapat jauh lebih baik daripada perusahaan lain, ucap Mona dengan sangat bangga. Dave hanya diam dan tersenyum, dan mengikuti Mona berjalan masuk perusahaan. Sesampainya mereka di depan pintu masuk, terlihat seorang pemuda berbalut setelan jas yang tampan dan tinggi berdiri di depan pintu masuk. Dia adalah pacar Mona, Billy. Mona, kenapa kamu baru datang? Billy menyambut Mona dengan senyuman setelah melihatnya. Tak usah dibahas lagi, ayahku memintaku untuk menjemput anak teman, sepertinya aku lebih siang.